Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat petani semua, ini merupakan timun dari varietas terbaru yang telah kita tanam. Bentuknya standar, kemudian warnanya sangat indah, dan ini sangat disukai oleh para pengepul. Apa varietasnya dan bagaimana perawatannya? Silahkan saksikan video ini sampai selesai. Baik sahabat petani semua, kembali lagi bersama saya Zaki di channel Mitra Bertani TV. Seperti yang telah saya jelaskan di awal tadi, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai timun varietas terbaru. Bisa teman-teman lihat, ini warnanya sangat hijau ya, kemudian cenderung sampai bawah itu berwarna hijau semua. Padahal varietas yang biasanya beredar itu bagian bawah ini cenderung berwarna keputihan, tapi kalau ini masih cenderung hijau. Bisa teman-teman lihat ya. Kemudian ukurannya ini relatif standar, tidak terlalu besar dan tidak terlalu panjang, tapi standar. Ini sangat disukai oleh para pengepul. Kemudian untuk bobotnya sendiri ini sekitar 400 gram. Rata-rata untuk tiap buah ini 400 gram. Seperti yang telah saya jelaskan di awal, saya akan menyebutkan apa nama varietasnya. Ini merupakan varietas terbaru dari MMT Seed yang bernama Timun Bagus. Nah, ini sudah tersedia di pasaran ya. Kemudian untuk karakternya sendiri bisa teman-teman lihat, ini karakter buahnya. Nah, kemudian untuk karakter buah awalnya ini bisa teman-teman lihat. Mungkin teman-teman mengira bahwa buahnya ini nanti akan bengkong. Tapi karakter spesial dari Timun Bagus ini adalah buah di awal itu memang bengkong, tapi pada akhirnya itu nanti akan lurus seperti ini. Bisa teman-teman nanti bisa keliling ke lahan ya. Timun yang sudah berukuran besar itu pasti lurus. Tapi untuk timun yang masih berukuran kecil atau belum siap dipanen itu masih bengkong. Semakin membengkong itu nanti timun yang dihasilkan akan semakin panjang. Dan jangan kecewa ketika teman-teman menanam di awal dan timunnya bentuknya adalah bengkong, karena itu memang ciri khas dari Timun Bagus ini. Untuk ketahanan terhadap jamurnya bisa teman-teman lihat ya, ini relatif tahan meskipun ada, tapi tidak terlalu parah ya. Bisa teman-teman lihat bagian bawah saya ini berlumpur ya. Kita sedang mengalami musim hujan dan berhari-hari ini memang diguyur air hujan yang cukup deras. Tapi alhamdulillah sampai saat ini masih di bawah ambang. Ini terkena jamur tapi hanya sebagian ya, tidak terlalu parah, dan tanaman masih bisa dikatakan sangat hijau. Kemudian untuk ketahanan terhadap virusnya ini sekitar 90%. Jadi 90% dari tanaman yang kita tanam itu relatif tahan terhadap virus. Jadi cukup banyak tanaman yang dapat menghasilkan buah secara sempurna. Oke ya, itu saya telah menjelaskan terkait benih tanamannya. Kemudian sekarang kita akan belajar mengetahui untuk masa panennya. Ini cukup ginjah ya. Jadi saya petik pertama itu di umur 34 hari. 34 hari setelah tanam kita sudah memetik buah pertama. Kemudian saat ini telah petikan keempat. Bisa teman-teman lihat ya, buahnya masih cukup banyak. Ini sudah petikan keempat dan hasilnya juga masih cenderung stabil. Kemudian untuk perawatannya sendiri terkait keistimewaan dari tanaman ini untuk menghasilkan buah yang maksimal, ini adalah dengan cara pemangkasan. Pemangkasan yang dimaksud adalah menyisakan anak-anakan di bagian bawah tapi melakukan topping seperti ini. Bakal buah yang ada di sini, ketiak daun ini hanya disisakan hanya sekitar 3, maksimal 3 sampai 4. Jadi anakannya tetap kita sisakan tapi kita melakukan topping seperti ini. Ini manfaatnya adalah untuk menghentikan proses pertumbuhan. Jadi akan terfokus pada fase pembuahan. Kemudian untuk efektifnya untuk menghasilkan buah yang cenderung maksimal dan standar, ukurannya itu standar, itu kalau bisa teman-teman hanya mesti menyisakan sekitar 8 buah untuk satu tanaman. Nah, dengan adanya 8 buah satu tanaman itu diharapkan buah yang dihasilkan itu tidak ada TO-nya. Jadi ukurannya itu relatif standar.
Oke, kita telah membahas dari awal mengenai teknik budidaya dari seputar benihnya. Kita akan belajar tentang teknologi budidaya terkait perawatan tanaman. Yang pertama, untuk dasarannya sendiri ini biasa menggunakan NPK ya, seperti biasa. Jangan lupa untuk tanaman sulur itu lebih condong untuk menggunakan bahan organik yang cukup banyak. Nah, kemudian untuk kocornya sendiri ini pada fase pertama kita menggunakan yang sejenis nitrogen dan fosfor. Kemudian kita kombinasikan dengan asam humat. Nah, kemudian untuk intervalnya sendiri ini biasanya seminggu 2 kali atau menyesuaikan dengan kondisi tanaman. Nah, kemudian pada fase generatif kita menggunakan NPK atau kalau di sini biasa dikenal dengan hidro. Itu dengan komposisi NPK yang sudah cukup lumayan ya. Ini untuk menunjang proses pertumbuhan dan untuk mencukupi nanti pada fase pembungaan dan pembuahan. Oke, setelah kita belajar mengenai teknik perawatan secara pemberian pupuk dari bawah, kita akan belajar mengenai spray. Apa saja yang kita gunakan. Bisa teman-teman lihat, ini musim hujan, kita memberikan nitrogen dalam jumlah cukup tinggi, tapi warna daun masih tetap cenderung bersih ya. Bercak jamurnya ini masih aman, padahal kita hanya menggunakan dalam dosis-dosis yang cukup irit. Untuk yang pertama, kita menggunakan cover BP, kemudian dicampur menggunakan dengan mancozeb yang berwarna biru. Nah, itu dosisnya hanya 1 sendok untuk 16 liter air. Kemudian untuk nutrisinya sendiri kita harus tetap memberikan atau suplemennya kita menggunakan Mordenfol. Itu biasanya kita hanya menggunakan sekitar 2 tutup kemasan atau sekitar 20 mili. Nah, kemudian untuk mengantisipasi dari serangan virus dan untuk meregenerasi sel dari daun yang telah rusak seperti ini ya, karena dimakan ulat dan lain sebagainya, kita menggunakan Vitaron SL. Itu fungsinya untuk meregenerasi sel-sel yang rusak diakibatkan oleh OPT. Nah, kemudian untuk intervalnya sendiri ini kalau menurut saya ini adalah kuncinya. Kenapa kita memberikan nitrogen cukup tinggi tapi daunnya masih aman? Nah, karena setelah kita melakukan kocor, kemudian di hari selanjutnya kita pasti melakukan spray. Jadi antara kocor dan spray itu berurutan, tidak boleh terpisah sangat jauh, karena spray yang kita maksudkan itu salah satunya adalah untuk mengantisipasi dari serangan jamur yang mungkin ditimbulkan akibat banyaknya nutrisi atau nitrogen yang diambil oleh tanaman. Jadi kalau kocornya 3 hari sekali, spraynya juga 3 hari sekali. Jadi untuk mengimbangi dari kocor tersebut. Baik sahabat petani semua, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga video ini bermanfaat, dan apabila video ini bermanfaat, silahkan klik like, comment, share, dan jangan lupa subscribe untuk tidak ketinggalan info-info terbaru dari kami. Dan buat teman-teman yang ingin belajar atau mengetahui terkait benih dan nutrisi yang kita berikan, bisa teman-teman klik link di deskripsi. Terima kasih dari saya Zaki. Salam Mitra Bertani Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di video kami selanjutnya.